Ya, halo teman-teman. Terima kasih sudah kembali ke channel ini. Ya, kali ini aku akan berbagi kepada kalian semua tentang bagaimana caranya kita uji beda min satu sampel atau t-test menggunakan stata. Nah, mungkin teman-teman sedang mendalami apa itu uji t-test atau sedang mencoba menguji t-test tentang data sampel atau populasi yang kalian miliki. Nah, langsung saja teman-teman kita coba belajar bersama apa itu uji t-test. Nah, di sini aku sudah membuatkan ringkasannya ya tentang uji beda min satu sampel atau t-test ini. Nah, pada intinya adalah uji ini digunakan untuk mengetahui perbedaan min atau sering kita sebut rerata ya. Rerata dari populasi atau penelitian terdahulu dengan min data sampel penelitian. Nah, jadi kita uji penelitian terdahulu dengan nilai rata-rata atau reratanya tertentu dengan penelitian yang sekarang. Nah, tentunya teman-teman ketika kita ingin menggunakan uji beda min satu sampel ini, skala yang kita buat di dalam variabel kita adalah skala interval atau rasio. Artinya adalah skala yang bertingkat seperti itu. Nah, kemudian di sini aku sudah sediakan contoh data yang bisa kita gunakan. Ya, di sini ada data yang berisikan skor ujian tengah semester mahasiswa. Nah, dari data yang di samping ini teman-teman diketahui bahwa rata nilai UTS dari mahasiswa ini adalah 110,35 dan simpangan bakunya 19,160. Nah, bagaimana cara mencari nilai min? Ya, tentunya teman-teman bisa kalian lakukan secara manual atau bisa menggunakan stata juga seperti itu. Nah, kemudian untuk membuktikan hal tersebut diambil sampel secara random ya. Ada sampelnya yang diambil secara acak. Ternyata nilai rata-ratanya adalah 117,25. Nah, dengan data di samping ini teman-teman, apakah dapat disimpulkan bahwa rata skor UTS mahasiswa memang 110,35 atau tidak? Seperti itu ya. Jadi ketika kita ambil berdasarkan sampel ternyata ratanya 117, sedangkan ketika kita ingin udah mengujinya minnya 110,35. Nah, untuk itu kita ingin membuktikan apakah reratanya tidak berbeda, yaitu H0 teman-teman, dan itu kita dapat kesimpulan tidak berbeda ketika rerata 1 dan rerata 2 itu sama. Artinya rerata yang nilai UTS dan rata yang sampel secara random tadi yang 117,25 itu sama. Nah, berarti dia tidak berbeda hasilnya atau H0-nya diterima. Kemudian H1-nya reratanya rerata pertama lebih besar dari rerata kedua, itu berarti berbeda teman-teman. Nah, untuk itu kita coba uji menggunakan stata. Nah, di sini teman-teman ada skor UTS-nya dan ini ada 40 ya, 40 sampel ataupun 40 mahasiswa ya kalau kita buatkan di dalam sesuai dengan soal ini ya. 66 sampai 103. Nah, silahkan teman-teman entry data ini ke stata, maka kita akan nanti langsung uji menggunakan t-testnya. Nah, aku akan coba teman-teman menunjukkan data entry ya yang sudah aku masukkan ke dalam stata ini. Ada skor UTS sama dengan skor yang ada di Excel tadi ya. Nah, untuk itu teman-teman, yang bisa kita pastikan di sini adalah kita pastikan bahwa variabel kita itu tipenya numerik ya, bisa byte atau bisa integer ya teman-teman. Kita coba pilih byte aja. Nah, itu artinya data kita numerik. Jangan jadi data ini nanti sifatnya string atau kata, nanti dia terdeteksi saat kita uji teman-teman. Nah, kemudian kita uji menggunakan stata ini, pilih statistik ya, kemudian pilih summarize, kemudian pilih classical test of hypothesis, kemudian ada di sini t-test mean comparison test ya. Kita klik yang bagian ini.
Kemudian ada lembar aktif seperti ini, kalian bisa pilih one sample karena kita memilih tadi satu sampel teman-teman. Kemudian di sini kalian pilih yang skor UTS ya, karena memang satu variabel tadi. Kemudian yang di sini hipotesis min. Nah, hipotesis kita tadi adalah angka 117,25 yang ini teman-teman, karena kita ingin membuktikan apakah sama atau tidak dengan sampel random yang kita ambil seperti itu. Nah, kemudian di sini nilai confidence levelnya 95%, berarti ada margin of errornya sebesar 5% atau 0,05 nantinya kalau kita ubah ke dalam desimal. Kemudian kita oke kan teman-teman, maka sudah muncul t-test skor UTS sama dengan 117,25. Kemudian one sample t-test ya, di sini ada variabel, ada observationnya 40 atau sampelnya 40. Ini tadi yang aku sebutkan nilai rata-ratanya 110,35 dan standar error, standar deviasi bisa teman-teman lihat di layar ini. Nah, untuk menarik kesimpulannya, teman-teman kita kembali ke Excel tadi karena di sana sudah saya buatkan beberapa informasi ya. Ini saya kopikan tadi ke Excel dengan copy picture. Nah, kemudian perhatikan tabel one test di atas, nilai T sebesar minus 2,2776. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. T yang kecil ini minus 2,2776 dengan nilai signifikan pada uji dua pihak adalah 0,028. Nah, uji dua pihak ini kita ambil dari sini teman-teman ya, dari tengah ini, T yang PR probability T lebih besar P ya, sama dengan 0,0283. Nah, untuk menarik kesimpulannya seperti hipotesis kita tadi, karena nilai signifikan 0,028 lebih kecil dari 0,05, maka ditolak H0 ya. H0 tadi adalah rerata 1 sama dengan rerata 2, berarti tidak berbeda atau sama ya. Nah, kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa rerata skor UTS mahasiswa tersebut berbeda secara nyata dengan rerata skor UTS populasi dengan alfa 5%. Nah, jadi yang diterima adalah H1 teman-teman, berbeda. Jadi itu fungsinya kita uji ya t-test one sample menggunakan stata. Nah, ini tentunya sangat memudahkan kita untuk analisis data kita dan kemudian untuk mempersingkat waktu kita dalam mengerjakannya. Manual sebenarnya bisa teman-teman, tapi dengan kecanggihan teknologi seperti ini alangkah baiknya kita bisa menggunakan aplikasi pendukung seperti ini. Nah, mungkin ini saja untuk hari ini ya. Untuk saat ini semoga video ini bisa membantu kalian, dan jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share ya. Terima kasih.